Sekarang kan DKV ya? Deskov ya? Iya. Dulu kan masih Disgraf bilangnya. Oh, itu emang adanya di Graph doang atau yang kayak multimedia gitu-gitu udah ada? Belum? Boro-boro. Boro-boro. Boro-boro gak ada gitu-gitu. Komputer juga gak ada. Lu mau jadi gembel, jadi seniman gitu kan. Ya. Banyak tuh yang gak, apalagi zaman dulu kan. Kalau sekarang kan udah agak liberal lah, agak demokrat lah. Anaknya mau jadi apa aja boleh lah. Jadi koruptor atau jadi bandit gitu kan. Lu mau masuk sekolah apa, bebas. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Kansa Putri Hakim di Deskov Podcast, obrolan anak seni. Hari ini kita kedatangan narasumber yang aku yakin kalian semua pasti pernah lihat bukunya sih, nggak mungkin nggak sih. Gila, gue aja yang kelahiran. Ini di sini kelahiran tahun berapa, Nesh? 2002. Tuh yang kelahiran tahun 2002 aja tahu, kalian pasti tahu. Kita langsung sambut aja Mas Mitra atau Mas Misrat gitu ya? Ya, Mas Mice lah. Mice aja. Iya. Sebenarnya tuh nama dari mana sih Mas? Aku tuh udah mau nanya ini tuh udah dari lama banget. Ada yang bilang mais, ya kan? Kan tikus putih itu ya. Jadi kalau nama aslinya Misrat. Saya kan kebetulan suku Bugis, Sulawesi Selatan. Jadi kalau orang-orang tuanya sih manggil nama anaknya itu suka disingkat. Nama depannya aja yang diambil. Kalau Misrat kan jelek banget ya. Cara fonem tuh kayak kurang serak gitu ya, kan. Saya juga protes sih kasih nama itu awalnya. Terus dipanggil Mise. Nah dari situ. Jadi yang benar tuh Mise atau gimana nih Mas? Mice. Jadi dari SD udah panggil Mice. Emang udah manggil Misrat tuh nggak ada. Iya Mas juga komplain nih dipanggil gitu ya. Astaga. Ya sih berarti teman-teman yang ngerasa namanya kayak apa sih dikasih sama orang tua kok namanya gini relate lah pastilah. Mas nih bukan yang ngambil desain grafis ya? Iya. Kok desain jadi grafis kartunis? tahun angkatan 88 berarti jauh banget ya. Lumayan sih Mas. 2002 baru lahir ya. Iya. Aku 2001 2022 itu 99. Iya. Berarti gapnya jauh banget ya generasinya ya. Iya. Jadi kan dulu emang sekarang kan DKV ya. Deskov ya. Iya. Dulu kan masih Disgraf bilangnya. Desain grafis, kalau sekarang desain komunikasi kan. Iya. Jadi bedanya itu nggak tahu berubahnya jadi desain komunikasi itu nggak tahu tahun berapa. Jadi tahun kita itu masih Disgraf, desain grafis tahun 88. Itu emang adanya di Graph doang atau yang kayak multimedia gitu-gitu udah ada? Belum? Boro-boro nggak ada gitu-gitu. Komputer juga nggak ada. Boro-boro. Maka gue bilang boro-boro lah. Jadi semuanya serba manual. Semua manual. Jadi mau tugas nirmana masih ada nggak? Sayangnya masih ada sih. Masih ya. Tapi masih pakai manual gitu nggak? Masih ya. Cat poster apa? Tinta Cina masih. Masih lah, bagus lah itu. Sampai item-item kesini-sini nih masih ya. Sampai kadang pas begini lupa gitu kan. Terus gak ada yang ngasih tahu teman-teman item gitu kan muka. Bener tuh masih ngerasain. Berarti Mas dulu gitu juga? Iyalah. Dulu tuh kok nggak salah. Berarti Mas tuh kok sama dosen-dosen kita yang paling dekat sama siapa ya angkatannya ya? Dosen sekarang juga masih di bawah aku semua. Oh iya, astaga. Ya yang paling yang di atas gua ya Mas Aji, Tantio Aji. Ya pasti dong itu mah. Itu siapa lagi? Itu dewa guys. Dia Mas Budi Tobing. Masih di atas lah itu. Iya. Ada beberapa lah yang masih di atas gua. Tapi kebanyakan ya dosen yang masih di bawah. Alah. Tua banget ya. lagi memproses ini Mas. Kayak wah sejauh itu berarti itu. Wow, agak gak nyangka aja. Itu Mas kan masanya Disgraf nih. Iya. Oke lah, let's say dulu Disgraf kan manual gitu. Ke kartunis tuh gimana Mas? Lenceng kan? Iya sih. Jadi apa ya? Gue cerita ya, gue masuk IKJ itu gara-garanya kenapa ya? Boleh banget Mas, boleh banget. Dan jadi kayak orang tua dulu kan, lu mau jadi gembel, jadi seniman gitu kan? Iya. Banyak tuh yang enggak, apalagi zaman dulu kan. Kalau sekarang kan udah agak liberal lah, agak demokrat lah. Anaknya mau jadi apa aja boleh lah. Jadi koruptor atau jadi bandit gitu kan. Lu mau masuk sekolah apa, bebas. Kalau gue dulu pilihan jadi masuk sekolah kesenian aja tuh udah satu yang wah.
gitu loh. Kan orang dulu mau jadi dokter ya kan, Iya. kerja di bank, jadi insinyur lah, gitu-gitulah. pengacara lah, apalah begitu. Jadi gara-gara gue masuk seni rupa itu gara-gara cuma ngelihat billboard reklame, papan reklame di jalan itu kan gede banget, segede bagong gitu kan. Iya. Sempet mikir ini yang bikin siapa gitu. Dari situ aja sebenarnya pasti ada sekolahnya nih, yakin gitu gue. Pasti ada sekolahnya nih bikin billboard begini. Udahlah cari-cari tahu, oh itu ada sekolahnya emang seni rupa. Terus dapatlah IKJ. Ke ITB dulu. Oh pasti sih. Daftar di ITB. Saya juga nyasarnya ke ITB dulu mas. Ya kan dulu kan nama seni rupa ITB lebih harum lah. Ya jujur aja. Gak salah. Gak salah, jadi masuk ke sana, daftar, udah tes segala, gak keterima. Gue yakin ITB nyesel lah sampai sekarang. Gak nerima gue. Yang di ITB pasti nyesel kan gitu. Nyesel gak sih? Nyesel kan? Ya udah akhirnya ya udah mana lagi yang ada sekolah seni rupa. Dapat info di Jakarta ada IKJ. Daftar ke sini. Tapi itu kan aja. Dulu bukannya reputasi IKJ itu gitu kan? Gimana ya? Ini udah gak usah dijelasin. Itu apa ya? Mas ngeyakinin orang tua dulu gak sih gitu kayak? Ya itu kan sempat ngomong mau jadi gembel, gitu kan? Masuk sekolah seni rupa gitu mau jadi apa gitu kan? Ya dulu kan ya karena passion aja, seneng. Ya emang mau beda aja kali mungkin ya. Okay. Kan kebanyakan orang masuk ekonomi, hukum ya kayak gitu kan. Bener mas. Ya gara-gara billboard itulah tertarik gitu, siapa yang bikin gitu. Pasti ada sekolahnya. Dan bener. Pas hasil wawancara nanya-nanya bener. Ada apa ya? Ada keilmuan khusus lah untuk membuat advertising gitu. Ada agensi segala dari situ. Berarti sampai jadi kartunis ya tadi pertanyaannya. Iya jadi kartunis. Dan nggak ada emang jurusan yang khusus jadi kartunis tuh nggak ada. Berarti dulu tuh benar-benar sampai ITB segala emang bener desain grafis gitu mas, disgraf gitu atau? Ya pokoknya ya ngejarnya mau reklame lah, dari papan reklame itulah. Ya oke. Tapi ternyata lama kesini ya nggak tertarik juga dunia periklanan sebenarnya. Makanya jadi lebih cinta ke dunia desain grafis daripada agensi periklanan. Ini dua-dua yang berbeda sebenarnya kan. Udah pernah diajarin lah ya. Udah ya. Jadi advertising ini butuh orang desain grafis. Iya. Ke sana. Saling membutuhkan lah kalau itu kan. Nah, udah itu jalannya waktu kan sekolah udah masuk jurusan ke desain grafis. Dari situ kok kecintaan saya terhadap dunia ilustrasi kartun menggebu. Tapi di sini nggak ada diajarin sama sekali. Paling cuma ada ya mata kuliah ilustrasi kan. Iya. Ilustrasi 1, ilustrasi 2, 3, 4. Iya. Nggak ada juga pengkhususan yang kartun. Ya udah belajar sendiri aja, ngolah sendiri. Terus saya ditunjuk jadi redaktur koran dinding seni rupa IKJ 2 periode. Dulu tuh koran dindingnya kayak sekarang gitu mas, di bawah atau gimana tuh? Masih ada koran dinding sekarang? Di bawah kan yang itu yang sebelum masuk gedung A itu ada masih ya? suka nempel-nempel sih, mading sih ngomongnya. Oh mading ya, dulu iya. Koran dinding kita tuh bisa 3 meter. Hah itu wah? Jadi isinya kan apa ada aja mas? Anol kan, plano itu 3 plano kita. Itu isinya apa aja mas? Jorok-jorok lah. Jadi tentang seputar kehidupan kampus lah, seni rupa khususnya. Jadi seminggu tuh bisa 2 kali tayang. Seminggu kertas A0. Terus itu pasti kan gambar ya, maksudnya nggak teks. Pamer gambar, tapi ada tulisan, ada cerita. Dan itu dibaca bukan dari seni rupa aja, dari teater, iya, dari pasti. Sinema juga datang baca berhubung di situ. Aku minta maaf sama dosen anatomi aku. Nah. Capek juga loh. Dulu aku kira tugas seminggu A3 plus berat, ternyata A0 2 kali dalam seminggu. Maaf loh mas. Dan itu semua teknik kita pakai. Waktu itu saya sama Benny, saya sebut lah Benny, temen tandem gue itu yang kalau kenal komik Benny dan ya, pasti tahu lah mas. Dari KJ ini kita dari koran dinding ini udah kerja berdua. Oh emang udah dari situ. Segala teknik kita pakai, teknik airbrush kita pakai. Bawa modal sendiri tuh, pakai pensil warna, cat poster.
apa krayon. Jadi semua teknik kita pakai. Jadi media-media itu habisnya buat koran dinding, buat tugas enggak. Jadi buat yang masih suka alasan kayak aduh berat nih antara tugas sama jangan masuk IKJ, iya nggak usah deh. Bye-bye, say goodbye to your dreams, gak usah. Jangan masuk seni rupa. Banyak dulu pelarian yang sangka sekolah seni tuh gampang. Gak mau pusing, gak mau sekolah kedokteran, gak mau sekolah insinyur apa. Gak mau ketemu masuk, matematika. Ya, masuk IKJ Sangka begitu. Bener ya? Bener kan? Pasti para kepikiran gitu gak sih? Gak ketemu tuh. Ternyata tugasnya lebih banyak. Dan akan terfilter sendiri, nanti akan banyak yang tumbang satu-satu. Biasanya begitu. Tiap angkatan tuh dulu pasti ada yang tumbang. Pasti sih. Sampai sekarang juga Sampai sekarang ya? Juga kalau nggak pindah mayor gitu, pindah mayor atau nggak sekalian pindah kampus gitu. Iya. Karena nggak kuat gitu kan. Ternyata jadi bukan berat. Dibilang ini kampus pelarian ya. Jangan lebih berat kalau mau jadi di bidang kreativitas ini lebih berat sebenarnya. Kalau apalagi nggak ada passion dan kecintaan di dunia ini ya. Mati aja lu gitu. Mati aja lu gitu. Tapi bener sih Mas, gak salah sih Mas. Well, ini kan berarti di sini yang paling muda nih, yang ini nih, semester yang paling muda. Ya 20 tahun ya, umurnya berarti ya. Iya, selebihnya kan para 2019. Sudah ada lagi yang 2020 tapi lagi berhalangan lah, jadi gak bisa hadir. Berhalangan? Iya kita nggak tahu berhalangannya apa ya, masih pakai berhalangan gitu, kalangan tembok mungkin nggak ngerti juga gue. Tapi yang pasti Mas, kita aja maksudnya udah yang baru suruh magang aja udah ngerasain kayak gitu ya. Apalagi dulu Mas, gila. Ya kalau ngomong bukan yang ngecilin anak sekarang, yang agak baper ya. Emang mentalnya beda lah. Dulu sama sekarang mentalnya beda. Pasti. Itu juga sih faktor itulah. Itu Mas dari dulu kan Mas bilang kan tadi udah explore tuh segala medium gitu, segala teknik gitu. Untuk gayanya sendiri kan itu gayanya ikonik banget Mas. Mas tuh ada gak sih kayak referensi komik mungkin kayak Mas Beng gitu kan, dia referensinya tuh kayak Lucky Luke, Asterix, Obelix, dan itu masih muncul. Iya masih muncul gitu di gambarnya. Sementara kalau Mas itu kan jujur aku cari gitu, Mas gak ada Mas. Emang itu salahnya gaya Beng Mas. Itu dia cuma niru satu referensi. Jadi kalau mau niru referensi jangan satu. Kalau kita kayak denger musik, dengernya dangdut mulu. Mau bikin lagu pasti jadi dangdut juga. Jadi kalau di musik kayak Ahmad Dhani lah. Jadi semua dihajar. Semua jenis musik didengar. Mau dari Beatles, Queen, mau klasik, mau dangdut. Berarti yang Mas lihat tuh. Aku juga begitu. Jadi semua genre komik aku baca, dari Walt Disney, Amerika, Eropa, semua apa segala, Jepang, Kung Fu Boy. Astaga, pokoknya Indonesia. Lama banget sih. Sampai Matt Groening, Bart Simpson. Jadi semua referensi saya lihat, terus saya comot tuh satu-satu. Untuk giginya aja saya ambil dari Bart Simpson gitu. Terus untuk outline garisnya aku ambil dari kartunis Malaysia, Datuk Lat. Kamu harus baca Datuk Lat. Datuk masih tahu. Masih tahu ya? Masih. Kampung Boynya itu yang fenomenal. Terus arsirannya aku ngambil dari Joe Sacco. Jadi beragam referensi emang saya combine jadi satu. Jadi kan jadinya jadi bentuk yang nggak pernah ada gitu. Berantakan sih jadinya emang. Kayaknya gak berantakan amat sih Mas, kalau ngeliat gitu kayak ya unik ya, itu gayanya ya Mice komik gitu, kayak langsung tahu Mice kartun, langsung kayak ini udah pasti gayanya. Kayak kalau pasti teman-teman pernah gak sih masuk ke Gramedia, yang paling pertama dilihat tuh yang di tembok yang dijejer, iya gak sih? Iya dulu tuh itu tuh selalu, tau gak sih Mas, dari dulu. Nih yang tukang koleksi ini tuh yang tengah, komik-komik banyak banget. Ini Mas, ini dari ini ya dia. Oh ini kamu. Sampai jadul kayak dari gitu. SD dong ini. Iya dari yang Laga Jakarta. Dari Laga. Kamu ikutin? Iya. Ini udah kan lihat kan sampai kertasnya udah lapuk gini. Makanya gue kaget masih ada ini posternya nih kan. Sampai udah robek-robek. Oh ini udah Mice kartun sendiri sih ya. Iya. Ini 2011 kalau nggak salah ini. Yang jadi gitu kalau mau nyontek dari banyak. Jangan neplok satu ini. Dari banyak referensi guys. Dari banyak referensi. Jangan dari satu. Dan nggak mungkin lah kita nggak niru. Iya. Pasti sih.
pastilah kita mesti belajar sama yang tua lah, yang lama. Tapi pas ngedevelop si karakter ini gitu loh, itu tuh berapa lama Mas? Kan nyolong atu-atu gitu kan pasti nggak bentar juga. Terbentuk sendiri. Terbentuk. Jangan dipaksain, biar ngalir aja. Jadi kalau ngelihat perjalanan proses gambar-gambar gue akan terasa tuh perbedaannya. Nggak usah diniatin banget. Jadi sering-sering aja, harus sering emang. Sekarang tuh Mas biasanya kadang ngerjain tugas aja, rasanya tuh kayak pengen perfeksionis gitu, idealis gitu. Ini harus ya pokoknya apa yang gue bayangin ya harus sesuai apa yang gue bayangin. Dan kalau enggak tuh kita langsung kayak yang ngedown sendiri gitu ya tuh kan? Mas. Nggak usah terlalu, ekspektasinya nggak usah terlalu tinggi lah. Enjoy aja. Bener. Enjoy aja. Tuh berarti yang masih mau idealis nggak usah deh, nggak usah sosokan. Iya, enjoy aja. Nggak usah sosokan idealis. Itu Mas dulu kan manual tuh, berarti awalnya Mas tuh bisa sampai bikin komik gitu. Itu kan pasti ada yang narik Mas gitu kan. Mungkin Mas bisa cerita dikit soal awal-awal itu? Dari SMA gue udah sering ngirim gambar ke media sebelum masuk IKJ. Udah ngirim-ngirim gambar ke Kompas, ke majalah Kartini, Intisari, semua redaksi gue samperin. Pokoknya di mana dia mencetak Mas kasih. Bawain semua kartun-kartun gue bawain. Ke Kompas ngirim 15, dibalikin 14, cuma dimuat 1, kayak gitu-gitu. Tapi lumayan sih Mas. Seenggaknya kan ada yang ngambil 1. Dimuat aja tuh udah apalagi seneng. pada patronnya Kompas begitu ya. Udah nasional itu seneng banget. Aku denger tuh gara-gara yang A0 Mas, kok nggak salah dari Mas Firman. Ya itu gara-gara koran dinding IKJ ini, penerbit Gramedia datang nawarin. Menawarkan untuk yuk mau kerjasama nggak di penerbitan. Itu tuh pas di kerja sama gitu tuh, itu emang kayak buat gambar yang di sectionnya koran atau emang langsung buku gitu? Ada buku, masih ingat ya? Buku pertama yang ditawarin itu untuk diilustrasikan ya. Matinya ilmu ekonomi. Jadi buku serius gitu. Itu buku jadi kan buku serius kan banget, perlu ilustrasi kan peringan gitu. Jadi minta dong tiap bab ada muncul gambar lah. Awalnya dari situ. Nah itu kita tolak. Karena terlalu serius. Iya, udah lo kok bikin sendiri lah buku gitu loh. Jadi kita nawarin. Ya udah mau bikin buku apa? Kata redaksinya. Mau bikin buku tentang Jakarta. Isinya apa? Ya realita aja tentang Jakarta. Terus pemeretnya agak, kepala redakturnya lah agak sotoy gitu ya. Lu ngapain gambarin yang udah ada? Ngapain gambarin yang udah ada? Bayang nggak? Jadi ibaratnya kalau komik itu ya harus fantasi, fiksi gitu loh. Kayak bukan berdasarkan ya realita yang ada gitu. Oke. Gua mau ini ya punya pikiran lain, kenapa hal yang nyata kita angkat ke komik. Gitu. Iya sih, dulu sih kalau misalnya ini. Nah itu ya Benny Miche dikenal orang karena mengangkat realita jadi komik. Tapi Mas tuh ngangkat realita emang udah dari dulu yang pas zaman koran dinding. Iya. Itu. Iya. Kalau dari putaran IKJ aja, dari apa? Dari kampus ini aja sih rupa ini. Jadi ada anak yang males, jeansnya robek-robek, gondrong tapi nggak ada karyanya, kita hajar tuh. Itu langsung dulu rambutnya panjang, gonjes. Jadi kita hajar yang mahasiswa-mahasiswa begitu, agak nekat sih emang kita berdua. Tapi kan maksudnya itu Mas tuh bawainnya dengan tone yang komedik gitu. Jadi kan nggak ofensif lah. Orang nggak marah, yang malah bangga gitu dia. Iya lah, karena kayak gue dipajang nih, gitu gue nongol nih. Kayak kalau anak IKJ mau ini secara negatif juga mereka bangga-bangga aja deh Mas. Gimana sih? Mau dijek-jekin juga kayaknya ya udah deh. Yang penting gue dibahas gitu, gue keren nih gitu kan. Ya gak sih Mas? Gue sih ngerasa gitu ya, saya kok dari denger cerita-cerita papa ya. Masih begitu ya? Iya. Papa kan berarti jauh di bawah Mas ya, atau mungkin masih dekat, nggak tahu lah ya. Pokoknya angkatan-angkatan itu beda, nyebrang fakultas. Dia aja dulu denger yang apa ya, maksudnya cerita yang enggak aja juga. Anak-anak aja bangga gitu kan. Ya udahlah, cuek aja. Iya, apalagi di komedikin gitu kayaknya mereka pasti nambah gitu. Gue gitu. Iya sih. Cuman emang kayaknya sekarang tuh yang aku ngerasa gitu ya Mas, di kita tuh kayak ada lack of comedic tone-nya itu. Karena kayak jadi serba salah gitu loh Mas. Gak tau Mas ngerasa gitu gak? Atau gimana?
Karena kan kayak kadang tuh kalau mungkin di dulu tuh misalnya dulu kan kayak tadi kan Mas bilang digituin ya mereka seneng gitu, dan ya emang di lingkup IKJ-nya juga mendukung kan environment-nya. Kecil lah. Tapi kan kalau misalkan dibawa keluar gitu Mas, kayak misalkan bikin karya terus mungkin agak sedikit mengkritik gitu lah ya. Mesti hati-hati sih. Iya. Mesti hati-hati juga. Itu ada, Mas ngerasain ini gak sih kayak makin kesini tuh audience makin sensitif gitu? Banget. Ada gak yang sampai akhirnya tuh Mas misalkan gambar apa gitu terus ada yang dikritik kayak apa sih kok jadi terlalu kayak gini, ada gak Mas? Atau Mas malah menghindari? Sering lah. Sering, ya biasa aja sih itu. Gak usah ditanggepin. Oh Mas malah gak tanggepin? Enggak, ngapain. Debat kusir di sosmed begitu. Iya ya sih. Kan? Jadi kita kan udah dunia kebebasan begini ya kan. Kan terima semua. Iya harusnya sih yang benar gitu. Kalau beropini, apalagi opininya berdasarkan dari data, fakta. Bener. Gitu. Masih rewel juga kelewatan. Itu dia, iya sih benar-benar. Apalagi udah urusan politik begitu yang nyebelin gitu kan. itu sih kayak langsung kayak geleng-geleng kepala gimana gitu kan, garuk-garuk gitu, mau debat juga nggak kelar. Iya gak sih Mas? Kayak ini mau diapain gue juga nggak tahu gitu kan. Iya tapi bener sih Mas yang tadi Mas bilang kayak makin kesini makin sensitif. Mungkin Mas ada saran nggak buat menjaga comedic tone-nya itu gitu loh? Berangkatnya jangan dari marah. Gue selalu begitu konsep gue. Berangkatnya jangan dari marah. Jangan dari marah. Nah gimana tuh Mas? Marahnya tuh marah apa nih? Contoh kan ada lihat situasi politik yang nyebelin begini ya. Terus ada pejabat yang yang pokoknya yang ngerugin masyarakat lah. Cuma mentingin partainya, mentingin perutnya sendiri. Tapi gue gak berangkat dari marah. Gue anggap nih orang-orang lucu semua. Iya beneran. Ya mungkin mereka gak sadar mereka begitu kan. Kita juga gak tahu kan kalau udah. Belum tentulah kita kayak dia. Mungkin kita kalau di posisi dia lebih bangsat lagi. Bisa aja. Iya benar-benar. Karena posisi itu bisa merubah karakter orang. Gitu. Jadi gue selalu berusaha untuk sok bijak aja terus lah. Jadi ngeliat orang yang kayak apa, gue selalu lucu amat nih orang gini, nyebelin amat nih. Jadi gue nggak mau coba berangkat dari kesel nih, gue hajar nih orang di gambar. Enggak, gue nggak pernah begitu. Karena kalau lu berangkat dari jiwa yang marah gitu, keluarnya lo akan bikin marah orang lain. Jadi apa ya kayak apa sih, kemarahan lu kita tersalurkan ke situ bisa nularin ke yang lain. Iya sih. Itu. Berarti jadi selama berapa puluh tahun ya, hampir 20 tahun gue gambar politik, alhamdulillah ya. Musuh gue gak terlalu banyak sih. Musuh gue gak terlalu banyak. Iya, tetap iya ada lah. sih. Tapi kan kalau berangkat tetap dari lucu ya, mereka juga marahnya juga nggak hampir full begitu gitu. Nggak marah full, berarti masih ada marah. Masih ada pasti. Marah yang Mas ngerasa orang bener-bener marah gitu sama Mas yang lebih banyak marahnya lah ya dibandingkan positif tuh pas Mas gambar apa? Kayaknya nggak ada sampai marahnya budak banget deh. Nggak ada. Ya marah paling dia marah kesel tapi gue nggak bisa apa-apa gitu loh. Yang lu ngomongin bener gitu loh, tapi gue gerget aja kenapa lu gambar sih ini gitu. Ini namanya juga orang di sosmed Mas, wah semarah-marahnya mau gimana lagi, cuma bisa udah gitu kan. Selanjutnya Mas masih gambar lagi gitu. Iya. Gak ada dia Mas juga nggak mati. Iya kan. Bener sih. Jadi nggak pernah gue debat kusir, enggak. Diemin aja, dia juga akan hilang. Tuh gak usah, gak penting. Jadi kalau lu tanggepin akan lebih rame gak karuan. Gak usah, gak penting. Tutup kuping untuk mata, lanjut aja. Iya, itu aja. Itu Mas tuh dulu yang aku baca ada komik yang sampai terjual ratusan ribu eksemplar. Dan itu dibilang sebagai ibaratnya kebangkitan komik Indonesia. Mas pasti pernah denger dong itu dong. Pernah denger istilah itulah, Mas dibilang sebagai kebangkitan komik. Itu rasanya gimana sih Mas? Kayak dapet apa ya? GR sih, GR juga. Pastilah GR lah. Manusiawi lah. Iya. Ya itu buku 100 Tokoh Mewarnai Jakarta kalau gak salah. Iya. Itu sampai 11 kali naik cetak. 11 kali cetak ulang maksudnya ya. 25.000 sampai 125 kalau gak salah ya. Baik banget gila. Ya itu bener, kalau yang ngomong kebangkitan komik Indonesia ya bener juga sih.
Iya kan? Jangan bilang Bas baru bikin sekarang nih. Enggak, itu yang tahun 2008 kalau nggak salah. Iya 2008an. Ya kan? Bener ya? Bener kok Mas. Aku baca juga segitu kok. Tahun segitu. Dan kan itu lagi mati surinya komik Indonesia kan? Yang gue pernah baca sih, kalau komik Indonesia bikin dijual di toko buku dalam 6 bulan masih ada. Dibilang laku, kalau 3.000 doang tuh habis. Saat itu. Lumayan apa ya? Bukan Kris komik apa tuh bilangnya Kris komik? Ya kan karena bombardir komik Jepang. Manga-manga iya sih. itu anime bener. Iya sih. Iya. Ya juga. Dia suatu tahun segituan. Iya sih koleksi kayaknya. Gak ada kan 90-an gak ada komik Indonesia. Bener. Iya sih. Gak ada. Tapi Mas kayak ya pasti selain dari Gary itu Mas ngerasa kayak pressure gak buat produksi buku lagi atau kedepannya gitu, atau Mas malah kayak enggak kan, gue selalu enjoy aja. Paling penerbitnya aja kan, wah dia lagi, bikin lagi. Yang padahal dulu katanya ngapain sih gitu kan, sekarang wah itu seneng langsung dia ternyata. Ayo bongkosin dong, mau kemana? Tapi dari kalau dulu kan biasa kalau kayak buku-buku gitu tuh Mas ya ibaratnya kan pasti Mas kan ini dari sekitar Mas nih. Emang benar ya, let's say society itu kan emang akan selalu berkembang. Tapi kan tipenya kurang lebih kalau di boil it down gitu ya, kalau ditarik ke akarnya kan gitu-gitu. Maksudnya ya itu lagi. Iya. Ini kan Mas pernah ada kayak apa ya bang, mati ide gitu nggak Mas gitu? Kayak pas ngelihat. Enggak. Beneran. Makanya syukurin, gue bilang, lu tinggal di negeri yang dinamis ini. Iya. Orangnya beragam ya. Terus keberagamannya tinggi ya. Banyak sekali ya. Banget. Terus perilaku orang-orangnya juga. Pokoknya ini negeri ini asik dah, gue bilang. Makanya gue selalu bersyukur dilahirin negeri ini. Gue gak akan kehabisan. Gue berapa kali? 23 tahun belum komik gak habis. Makanya gue selalu berangkat dari realita, gak pernah habis. Iya. Buset, lama juga. Gak akan habis. Malah kalau lotnya lebih malah lebih banyak, malah iya gue. Kadang sehari gue bisa dapat mau gambar 3 biji nih, tema udah ada. Sampai bisa milih gue gambar yang mana sekarang. Baik juga berarti Mas. Dia sangat dinamis ini gitu, orangnya dinamis. Negerinya dinamis. Ada tipe favorit gak yang dari Mas pernah gambar? Tipe orang Jakarta favorit Mas? Mungkin gak satu, mungkin udah berapa, ada gak? Pasti ada dong. Yang Mas tuh kayak gambar tuh kayak paling enjoy, ketawa-tawa gitu. Sekarang yang cinci tua itu. Kalau di Shutterstock ada cinci tua Mangga 2 kayak gitu. Iya. Terus yang terjebak masa lalu. Ada kan yang mau fashionnya kayak gaduh vintage gitu. Terus fetishis kalau nggak denger ya. Masih ingat sama gue. Dia lagi nyium sempak orang gitu kan. Iya. Terus eksibisionis juga ada digambar di Shutterstock itu. Lagi diangkut lagi nih burungnya. Jadi yang diinget bayangin ya kan, langsung kebayang. Realita itu gila kan. Iya benar sih, benar. Banyak banget yang bisa lu angkat. Sampai akhir-akhir ini aja yang exhibitionist itu masih ada gitu. Kemarin apa sih yang kita berapa pulau sih negeri ini? Banyak, sekarang udah nambah. Itu kan apa sih yang official waktu itu? Jadi 3 provinsi udah nambah lagi kemarin, tapi apa gitu nambah, lupa gue. Gue berapa tahun ngoprek Jakarta aja nggak habis. Gila. Gue pernah ke Bali sama Benny cuma sebulan jadi 2 buku. Cuma jadi 2 buku? Iya. Di Bali? Sebulan. Jakarta lebih dinamis guys. Banget. Gak usah jauh-jauh ke Bali. Lu gak usah kemana-mana, sekarang di sosial aja lah. Komen netizen yang bisa jadi gambar sama gue. Ada yang pernah Mas jadiin gambar? Komen? Sering. Tuh. Yang satu deh yang Mas yang memorable gitu. Komen yang sampai Mas kayak harus gue bikin gitu. Sampai gue lupa. Banyak. Wow, berarti itu bener-bener netizen tuh kreatif loh. Kalah kreator. Jujur setuju Mas. Jujur kan? Jujur setuju. Setuju banget.
Iya kan? Komennya tuh ada aja deh. Ada aja. Yang apa sih Lucinta Luna yang waktu itu yang apa sih viral kan Lucinta Luna abis operasi plastik gitu kan. Ini mah bukan kayak Barbie katanya ini bukan kayak Barbie nih, kayak boneka Mampang. Itu udah kayak lu nyambungin dari Barbie ke Mampang tuh gimana gitu loh. Kok nyambung? Hah? Oh, operasi biar kodamnya hilang. Emang kodam kok dioperasi itu hilang gitu. Kayak kan mikir gitu kan. Terlalu kreatif. Gue pernah gambar pelawak manapun kalah lucu mau komentar netizen. Beneran. Iya sih. Bener. Iya sih. Ajaib lu Aneh-aneh netizen. Ajaib lu. Iya kadang tuh apa sih yang biasa lucu-lucu tuh kan kadang Nggak video di lucu kepala gara-gara kita tuh itu nggak ya. ada gitu kadang. Sebagai kreator tuh nggak ada. Iya sih. Karena netizen biasa loh yang komentar loh, bukan yang apa yang pelawak lah, seniman apa, bukan. Netizen Indo apa punya potensi jadi pelawak sih. Iya. Sih. Bener sih Mas, setuju banget. Aduh iya ya. Jadi gue kalau KB udah bener-bener mentok banget, gue cari komentar netizen. Langsung di scroll aja ada gitu. Gue baca komentar netizen. Berarti komentarnya tentang apa aja Ya. gitu ya, nggak harus yang ini ya. Ya tema apa lah, mamanya lagi yang viral apa. Gue baca aja. Berarti kayak yang Citayam gitu kemarin Ya, Mas juga baca. sempat. Harus baca. Mas gak mau produksi buku itu lagi Mas? Laga Jakarta atau mungkin 100 tokoh yang mewarnai Jakarta gitu. Gue bikin kan sekarang udah mulai berkembang nih Pengen tipe-tipenya sih, ya. nih. Pengen, tapi ya itu gue kadang suka minder sama netizen. Kok minder sama netizen Mas? Gimana? Dia lebih lucu, lebih kreatif. Iya. Terus sekarang juga dunia sekarang kan yang udah digital begini ya, penerbitan buku juga udah mulai, jujur udah bilang udah ambruk. Jadi salah satu alasan itu juga. Jadi penerbit sekarang hanya berani, mungkin penulis terkenal aja mungkin cuma 3.000 cetaknya. Ya sekarang udah pindah ke digital semua ya. Mau nggak mau. Tapi Mas dulu sempat kayak kaget gak sih? Itu kan pasti dari manual dong terus ke digital gitu, kaget gak? Atau ya bertahap sih, emang terasa. Yang dunia berubah lah. Mas pertama kali digital tuh apa kayak apa Mas? Langsung akom gitu atau apa? Ya pasti ya. Kemarin sih sempet gak mau. Oh iya. Sempet lama bertahan gue tetap konvensional gitu. Masih yang pakai snowman yang cenggo itu terus scan. Iya. Baru pakai Photoshop warnain. Tapi pas gue mesti tugas ke luar kota, gue nggak angkat kertas scanner ya. Kertas terus gue bawa laptop minimal ya kan. Iya benar. Iya Ya karena ya kepentingan itu sih emang ya. Kemudahan bekerja ya mau nggak mau gue mengalah lah. Itu sampai tahun kapan Mas berusaha mempertahankan pakai spidol gitu? Baru 2 tahun kemarin. Iya. Iya, gue baru nggak 100% digital baru 2 tahun ini. Kadang kan kalau masih skate masih pakai pensil beneran di kertas. Enggak, tar dulu Mas, gue kaget. Beneran. Baru 2 tahun ini gue. Soalnya aku ngebayangin gak pakai digital tuh udah kayak bisa sih, karena kan dulu kan emang pasti kan di Konga nggak bisa sampai sekarang dong gitu kan, nggak bisa. Nggak tahu dulu sistemnya kayak gimana, tapi sekarang kalau misalkan belum lulus yang mata kuliah dasar, seni rupa dasar ya kita nggak bisa lanjut gitu kan ke mayor. Jadi mau nggak mau harus lulus gitu kan. Ya dulu ya pasti bisa lah gambar. Cuman mengingat kemudahan tab 2 kali dan Ctrl Z itu kayak sangat menarik gitu Mas. To the point yang pas balik gambar manual, kalau yang pakai iPad tab, kalau yang itu begini-gini. Gini-gini. Atau Mas ngerasain gak jangan-jangan dari tahap itu lagi Mas, pas balik gambar manual malah Ctrl Z. Iya kadang begitu loh. Ternyata Mas juga. Tangan tiba-tiba kagok gitu kan. Itu tuh kayak begini-gini. Ini gue ngapain gitu. Gue gak mencet apa-apaan. Itu saking waktu itu pas lagi udah begadang. Jadi apa ya, kayak situasional aja lah. Oke. Jadi kalau lagi di rumah gue bisa milih. Oh gue lagi enak manual nih, manual. Jadi di rumah dia scanner. Iya. Langsung. Gitu aja. Kalau mau pakai digital ya udah, gue pakai iPad gitu kan. Procreate gitu gue pakai. Ya kalau udah di luar kota udah mau ngobrol bawa iPad. Udah. Gak ada pilihan lagi.
Berarti emang bener-bener ya sesuai situasi aja ya, emang lagi itu nyamannya aja. gimana. Nggak usah terlalu idealis lah. Tapi kalau misalnya iya baru mau ngomongin gue terlalu idealis pasti baliknya ke situ lagi. Cuman emang sih mas apa ya balik lagi tab 2 tuh menggiurkan banget. Tab 2 aduh. Di kertas biasa begini nggak hilang garisnya. Aduh, pernah gue gitu pas lagi begadang ngerjain. Waktu itu kan sempet ngulang Nirmana kan. Iya. Capek gitu lah ya. Udah kebiasaan megang iPad mas. Terus pas gue gini-gini, kok nggak hilang gambarku? Kok nggak hilang gitu? Oh iya, gue manual. Itu bodoh banget rasanya mas. Aduh, seneng sih maksudnya denger kayak ternyata komikus terkenal ya ada kayak gue juga gitu. Ada gitu. Sempet nggak tadi itu ngalamin itu? Aduh, ternyata samanya. Astaga. Gimana? Aku masih ada beberapa pertanyaan nih mas. Beberapa ada yang dari teman-teman yang nggak bisa hadir dan aku tanya mereka mau nanya apa gitu. Nah nih, apa definisi berkarya bagi seorang Miche? Ini ada pertanyaan dari temen aku. Anonimus aja lah ya. Ya Anaknya udahlah, mau ngidupin anak bini lah. Ya kan enaknya seniman kan gitu. Berkarya juga bekerja kan? Iya bener. Ya kan kerja kita menghasilkan karya. Iya. Itu sih definisi gue bekerja. Udah bekerja cari nafkah. Kerjaan gue jadi karya. Bayang ya. Make your hobby your job. If you love your job, ya gitulah ya. Kebanyakan enggak love their job sih. Baru magang aja langsung nyerah gitu kan. Baru magang langsung Kita lanjut ke berikutnya. Menurut Mas ada nggak sih istilah art block gak ada ide gitu? Mas pernah ngerasain? Nggak ada. Ya udah berarti nggak pernah ngerasain ya guys. Yang nanya skip gitu kan? Aku nggak percaya kalau seniman yang mesti nongkrong belak dulu nyari ide. Oh kok gitu mas? Kan ada dulu istilah begitu. Iya sampai sekarang nyari sih. Ilham dulu lah apa? Nyari ilham baru di toilet. Ya. Sampai sekarang mas itu masih. Gue nggak ada ide nih, nggak ada ide. Mas nggak gitu? Karena gue berangkat bekerjanya dari realita. Udah di mana-mana gitu ya mas. Iya. Jadi ya. Iya ya nggak salah sih. Berarti buat yang nanya ya pertanyaan lu nggak valid di dia. Mohon maaf itu mungkin di lu ya, dia nggak gitu. Terus nah ini yang tadi udah gue tanya. Miche adalah karakter yang unik dalam eksplorasi karya tertentu. Dia penasaran nih karya apa saja yang menginspirasi untuk bisa bentuk Miche sekarang. Tadi apa Bart Simpson? Banyak lah. Iya pokoknya salah satunya Bart tuh kan. Nah ikonik lah makanya jadi ikonik. Mau Jepang, mau Eropa, mau Amerika, mau Asia. Semua. Mas Jepang kan di Asia. Tadi kan masih sebut Jepang kan di Asia. Iya, Asia Tenggara lah. Malaysia lah. Aduh. Nah ini ada lagi nih. Kalau nggak salah kurang lebih 4 tahun yang lalu ada pameran Indonesia Senyum 20 tahun Miche berkarya. Oh di Galnas ya? Iya kayak iya benar ya lo yang nanya ya di Galnas. Nah ada nggak sih karya yang Mas tuh suka banget sampai sampai jatuh cinta mungkin gitu? Ngapain cinta sama karya sendiri? Maksudnya? Siapa tahu gitu kan? Bukan gue pengunjung. Ya pokoknya udah seleksi lah itu yang gue suka lah, makanya dipamerin di situ. Pokoknya yang udah favorit tapi bukan jatuh cinta gitu. Hasil seleksi yang pamer di situ. Hasil seleksinya aja bisa dijadiin pameran. Jadi jangan coba-coba nanya favorit. Itu baru hasil seleksi loh. Waduh. Berarti banyak juga mas. Itu kan udah art block udah nggak valid. Terus habis itu koleksi favoritnya nggak ada yang number one favorit. Mas tuh beneran nyata gak sih mas? Saya gak ngerasain gitu loh gue. Gimana? Ya beneran gak sih? Manusia bukan pasti. Jujur aja nih ya gitu kan. 2 tahun terakhir baru digital. Gue aja kalau gak ada digital rasanya udah mau mampus. Tau gak sih? Itu gimana? Kayak heran gak sih? Karena gue masih suka ngelukis di kanvas. Gue masih. Oh masih juga mas? Biasa ngelukis apa? Kayak kartun juga. Cuma pindah media aja. Kartun pindah asik sih. Gak dijual mas? On kanvas gitu.
Nggak dijual? Jual. Belum lama ini lelang kan? Ya, lelang. Nggak tahu berarti. Iya, orang di koleksi hobi. Ini ngoleksi. Mainan di koleksi, komik di koleksi ya dia tahu. Pantes. Aduh. Gue juga terjun ke digital ya dipaksa-paksa manajer gue aja. Kalau nggak mau. Enggak. Ada berapa yang mau ngeracunin, tapi ya lama-lama ya butuh juga digital. Ya. Siapa yang di sini kalau bukan kalau bukan berperlu banget gitu, malah mendingan digital. Nggak mau tuh kan, langsung semuanya pada langsung geleng-geleng. Ogah. Ya udah pada ini kayak kadang nih ya. Misalkan kita udah semester atas gitu Mas, ya sekarang kan maksudnya udah semester sore lah. Ya, kalau misalkan kayak ngulang yang awal-awal yang manual, itu tuh rasanya kayak tarik nafasnya begitu. Aduh, kayak gitu. Mungkin yang ngelewatin proses manual itu akan lebih apa ya? Ketika ketemu digital lu merasa emang bener sih. Iya kan? Bener beda banget. Banget. Beda dulu tuh mentalnya beda. Bener. Iya Mas. Jadi pas pakai digital nggak akan ngeluh lagi dia. Udah terbantu banget. Lebih minim mistake sih. Iya. Kesalahannya lebih minim. Iya benar. Terus kayak apa ya? Ya pokoknya lebih jarang kontrol Z gitu. Kecuali nggak sengaja hit gitu kan. Kotangan nempel ya itu. Itu kan biasanya kan sering banget. Ini garis di mana, layer mana gue lupa gitu kan. Makanya kalau udah pakai digital masih ngeluh kelewatan. Awal. Enggak langsung enggak. Kayaknya dari semua yang di sini satu itu doang yang masih di manual. Mana? Nih. Kan dia anak Desk of Sketchers. Nah, itu doang yang dengan manual. Kita bagus. Iya. Tuh. Mantap. Bangga. Langsung bangga. Karena lu akan punya karya yang bisa disimpan gitu wujudnya. Iya. Langsung rame semua. Masih ada kesempatan pameran. Paling yang ini punyanya yang itu. Ini punya Danesha. Terus ini foto ya, ini hasil digital kita rame-rame. Jadi gak usah. Anaknya ini nggak ada, makanya jadi matahari. Kasihan. Ini. Tapi emang harus ikut. Iya. Digital juga lah. Bisa juga kan. Yang di belakang Mas juga punyanya anak Desk of Sketchers. Ya ini manual, cuma dikirim email terus kita print. Yang atas juga. Beda kok feelnya, rasanya beda. Banyak sih, apalagi watercolor gitu kan. Itu juga enaknya mungkin karena di IKJ ya. Jujur nggak tahu kalau di yang lain kayak gimana, tapi ngerasain banget gitu loh Mas, karena kita manual terus kayak ngelihat satu sama lain ada sense of gua nggak mau kalah nih. Gitu. Satu, terus bagus dua. Itu pertandingan sehat iya, tuh. terus dua juga kayak yang dulu zaman belajar begitu. Oh iya. Persaingan begitu. Mas lu ada gambar dasar gak? Ada lah. Bikin berapa lembar Mas? Mas Aji. Oh sama-sama Mas Aji sama kayak aku Mas. Berapa? Lembar. Hah? Beneran? Beneran? Emang sekarang berapa lembar? Nih sekarang mereka kelasnya bukan di Mas Aji. Yang di Mas Aji 5 lembar. Mereka cuma 2 lembar 3 lembar. Mereka kadang cuma A4 nih, A4 yang panjang di sketchbook gitu Mas. Satu sepanjang itu aja. Sementara yang di kelasnya 20 banyak banget. Itu gambarnya berapa lama Mas? Kan harus namanya ekspresi, gambar ekspresi kan? Iya langsung. Ya harus gitu lah. Gitu. Respon gitu. Padahal online. Iya lu online ya? Berapa jam waktu itu? Ini gamdasnya online. Tuh lihat tuh mukanya langsung ya. Bukan gamdas beneran tuh. Jahat banget. Kok jembatan penyeberangan Senen. Saya? Enggak lu enggak enggak yang dulu di kelas ini enggak panas-panas, curang lu. Sekali panas. Sekali. Emang parah, Mas. 10-20. Dulu beneran? Gila. Itu tinta Cina juga kan? Ada yang pakai, kita di kos sama Mas Aji iya dibebasin gue tinta Cina boleh. Kalau gua harus tinta Cina. Harus. Kerjain sampai nangis tuh kata dia. Kerjain sampai nangis lu katanya gitu. Kaget banget ya waktu gitu kerjain sampai nangis. Lembek anak sekarang ya. Tapi udah lembek juga dong, kasih 5 doang. Tapi 5-nya kadang Mas. Kelas A2 kan? Enggak. Hah? Mas dulu A2? Mas A2? Berapa? A3? A3 plus.
300. Oh 40-60. Ujung ke ujung. Kalau sama saji kan ujung ke ujung harus keisi. Bener kan? Semuanya harus keisi kan? Iya. Itu gak nangis. Online gak relate. Nangis ya. Tapi sih akhirnya kalau karena kebanyakan nggak semuanya full. Iya, Itu cuma paling benar-benar. yang bagus cuma berapa gitu kan. Iya, 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 aku juga gitu sama saja dipilih. Ya kan dipilih Heeh. kan. Dia lihat dari mana ini nih yang Ya. yang ini nih, yang ini nih, yang ini nih. Ini kayak gini dong, kayak gitu kan. Heeh. Dirobek juga pernah. Setengah dua ya. Setengah dua 40-60 lah. Tetep aja, tetep aja. Sama kita emang beda berapa senti, tapi beda berapa senti tuh membantu banget sih. Membantu banget, coy. Gitu kan. Udah nggak tahu mau ngomong apa, anjir. Gede banget. Sebenarnya gue buat triplek, buat tatakan. Oh, triplek kita masih pakai gitu kan, juga. gitu. Iya, terus habis itu rawan dicolong, jadi digambar-gambarin belakangnya, ya kan? Iya, tuh. Sampai ada yang sengaja dipatahin ujungnya gitu, Ya. biar ini punya gue, ini patahnya gue yang matahin gitu. Iya, ada yang ngerasain gitu gak sih? Gue sih, lu ngerasain? Di kelas gue sih gitu, para demen betak-betakan. Enggak tuh punya gue, itu patah lu liat belakangnya tuh gitu kan. Kemarin nonton siapa sih? Mahasiswa apa dosen? semuanya. Semua ya? Jadi nggak ini sih, santai aja lah ya. Iya. Emang kalau pesan dari Mas Beng, jangan kayak kuliah kedua. Oh bagus lah. Jangan kayak kuliah kedua. Semoga membanggakan. Gitu kan. Semoga membanggakan. Yang pasti, yang gue tahu pasti tidak membanggakan Mas Aji dengan kita cuman gambar 5 lembar. Dan dia 20. Itu kayak Kalau gambar anatomi berapa lembar? sehari pas minggu nih. Enggak, sehari itu mas. Ada gambar model nggak? Gambar foto. Di print. Oh, sekarang nggak ada model berdiri. depan Terakhir tuh 2000 berapa sih katanya, lupa. kita. Oh, udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Nyesel. Kok cowok-cowok yang agak nyesel. Gambar bentuk ada kan? Ada. Kubus, suruh bikin kubus sendiri. Ya, oke. Iya, terus terserah kubusnya berapa gede gitu kan, suruh gambar. Gambar lebih. Nah, Gambar apa? lebih sama singkong kan nggak beda-bedanya tuh kalau dipakai pensil. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Cerek, termos, Bawa apa? objek sendiri. Kita bawa objek sendiri. Oh, sebuah objek sendiri. Bawa. jangan tanya objek gue apaan, Mas Aneh. Jangan tanya. Gue bawa sosis, bawa kondom nyokap gue. Mama apa sama apa lagi? Apa lagi gue bawa? Oh, sama boxnya. Oh, sama cherry, buah cherry gitu. Oh, dulu udah ditaruh bendanya, objeknya, sama dosen. Ada lagi bawa Amer kan dulu, waktu itu ada yang bawa Amer dulu, terus ada yang bawa apa lagi gitu. Bego aneh-aneh deh. Tapi dulu tuh ada di mereka yang pilihin gitu barengan. Iya. Kok enak. Susah. Tapi seenggaknya kita nggak usah bawa barang. Nih, jadi sifat tuh benda harus terasa. Kalau ini metal, Oh hasilnya iya harus iya terasa iya metal. iya. Kalau Oh iya ini iya. empuk harus terasa empuk. Lu gambar empuk gimana, lo pikir deh tuh Iya. pakai otak. Lo pikir pakai otak. Padahal gue udah ngerasain nih, tapi lo pikir pakai otak. Buat yang mau Ini masuk benda IKJ, padat, ini benda apalah mengkilat gitu ada gitu. yang mau masuk IKJ tuh pikirin dulu, bedain antara metal sama kayu industrial gitu kan. Tuh. Iya sih, iya bener-bener dulu emang ada kayak gitu juga. Paling yang berasa mulai enteng itu pas lagi watercolor, Gamdas. Udah mulai watercolor, kita dikurangin jadi A3. Oh. Jadi kalau watercolor makin kecil. Mas dulu ada watercolor atau emang tinta Cina full dari awal sampai habis? Kayaknya ada deh, hampir full deh. Kertasnya A2 juga? Enggak, kalau enggak masih full kok enggak. Oh kirain. Gue gak suka pakai watercolor. Enggak mas, kok gitu? Ada personal ini kah sama watercolor? Kan mesti teliti ya. Oh, Yang demen watercolor siapa? Iya. Nah, yang demen watercolor. Iya. Yang Mesti demen sabar ya. Gue orangnya gak sabar. langsung jebret gitu mas. Beng tuh bagus tuh Beng. Oh iya, itu curang banget kan mereka nih mayoritas di kelasnya Mas Beng ya. Dulu kan di kelasnya Mas Aji ya, yang ada kita di kelas nih, kita nanyakan gambar apa Mas, gambar daun. Jadi ada yang bawa daun bawa ke kelas gitu kan. Ada yang bawa ini bawa ke kelas. Ngapain di kelas? Keluar gitu. Ngapain lu di kelas? Keluar. Aji ya? Iya. Keluar. Gitu. Keluar.
gitu. Iya bener. Terus kita kayak, hah keluar? Iya keluar. Namanya apa? Gambar dasar. Jadi keluar, terus kita nanya, katanya dasar keluarnya di mana gitu kan, kita kayak, hah, oh ya udah deh. Terus balik kertasnya gede ya kan, balik ada yang pertama kali gambar tuh ada yang batu kecil, ada yang ini, terus dia bilang, gambarnya sesuaiin dong yang kayak gitu-gitu. Sekelas dikomenin sama dia, bener yang kayak Ini jadi ngomongin kuliah kan. Dia bilang minum beng jangan kayak kuliah. ya masih asik ini sih. Iya, tapi yang sama Mas Beng tuh yang enak tuh. Kalau kita disuruh keluar, yang sama Mas Beng diajakin workshop watercolor. Jadi sebelum mereka keluar suruh belajar dulu watercolor. Yang dapat workshopnya kelasnya siapa sih waktu itu? Asik banget. Tapi lu suka gambar hitam putih, terus buat apa ya? Itu dia. Udah berapa menit nih? Udah lama. 30 lebih. Oh, baru 30. Biarin lah Bapak. Gak berasa sih tapi Mas. Asik-asik aja udah. Ya tinggal Bapak editor tolong diedit sedemikian rupa gitu ya. Aduh, ngakak banget. Mungkin ini kali ya, ada gak sih Mas perbedaan yang Mas rasain gitu waktu Mas masih kuliah terus Mas ke industri? Apa yang Mas gak dapet di kuliah gitu? Banyak atau gimana? Apa ya? Gue enjoy aja kayaknya gue gak ngerasain perbedaan kuliah sama ketika terjun ke industri. Oh emang bener-bener ya berkarya aja gitu. Iya gitu. sama aja. Yang gue rasanya sama aja sih. Karena di kampus juga ngerjain tugas, ngegambar-gambar juga. Ketika masuk industri sama aja yang gue lakuin ya gitu juga. Manusia gak sih? Masih ya enjoy aja. Keren sih tapi iya soalnya banyak kan mayoritas tuh pasti kayak. Tapi yang gue rasain pertama di industri ya karya pesanan itu aja sih yang bikin beda. Harus ini, harus begini. Warnanya harus gold, warnanya harus red, kayak gitu. Pernah nggak sih Mas kayak dia kan misalnya warna apa, terus Mas pengen ganti gitu warnanya, atau sengaja ganti langsung? Nggak boleh dong, udah. Nggak mau langsung. Nggak, kita kan bekerja berdasarkan pesanan. Jadi yang idealis. Kalau deskop begitu ya kan? Yang idealis, tolong dilawan idealisnya nanti pas kerja. Jangan ini jelek banget tapi ya udah. Pasti itu ketawa. Kalau mau idealis jangan kerja sama orang gitu aja. Itu pesan yang sangat bagus. Iya. Itu pesan yang sangat bagus. Kerja sendiri aja. Tuh. Ada gak Mas? Maybe sepatah dua patah kata lah ya buat yang ya bisa dibilang yang generasi baru lah yang udah jauh dari Mas dan maybe dia mau jadi kartunis juga gitu. Oke. Pesan gue sih nggak berubah ya. Buatlah karya atau cerita yang menyentuh hajat orang banyak. Oke. Serius ya? Itu maksudnya oke sih. Comedic but gold and sesuai dengan brandingannya Mica gitu. Iya aku rasa. Yang bisa menyentuh hajat orang banyak. Ini menyentuhnya nih arti kayak banyak nih Mas. Ya banyak lah. Jadi angkat dari realita aja. Banyak kok masih bisa digali. Banyak banget. Banyak bisa dibikin cerita, ada bikin film apa. Banyak bener. Tuh guys. Nggak habis kalau mau dieksplor nggak habis. Dari yang kecil aja lah. Sering-sering gali ide. Iya, dari realita aja berangkat. Nggak ngegali gitu. Ngegali dia begini-gini tadi pasti begini-gini di belakang. Disuruh gali beneran dia. Jangan dikaji, lu jadi arsitek nggak jadi kuli lebih tepatnya gini-gini. Gini poinnya, berpikir sederhana. Udah itu aja. Berpikir sederhana. Susah loh. Iya sih. Jangan dibilang berpikir sederhana itu gampang, lebih sulit. Mau contoh nggak? Boleh, ada contoh nih guys. Berpikir sederhana itu yang sebenarnya itu hal yang sehari-hari di kita tapi nggak dipikirin. Ini ada orang mau beli mobil, gue mobilnya mahal lah. Gue maunya mobil sport, maunya BMW lah, ngapain pakai Avanza. Gue maunya Alphard. Itu gak begitu sederhana. Kalau lu gitu pas-pasan, lu gak mikir kan nanti pajak Alphard berapa setahun? Gede. 15 juta ada gak? 10 juta? Harusnya nyentuh sih ya. Harusnya sih nyentuh ya. Maybe. Jika isi BBM-nya lu mesti Pertamax di atasnya. Ya kan? Iya. Terus kalau lu servis berapa, ganti spare part berapa?
udah sendiri gue. Ya kan? Iya benar. Jadi itu yang orang nggak itu yang sederhana tuh sebenarnya yang rentetan itu yang orang nggak pikirin. Mikirinnya gaya dulu. Gaya Mikirinnya dulu. pokoknya yang Bangun rumah, penting gedong. Tapi toto tempat beraknya, septic tanknya lah ya, cuma kecil nggak diurus, bongkar lagi kayak gitu. Yang malah ngabisin duit lebih double nggak sih? Terus nggak kepikir di rumah, tiba-tiba mau nyalain kompor mati, ternyata dia belum beli gas. Iya kan? Iya nggak salah sih. Jadi yang kecil-kecil gitu tuh yang suka orang nggak pikirin. Berpikir sederhana. Sederhana. Iya. Itu jarang kita perlu banget. Gas itu yang begitu-gitu. Benar sih. Itu tuh, Ya kan? tuh jarang banget advice. Maksudnya yang at least aku ya sebagai maksudnya yang gapnya Dan itu semua orang ngerasain. Iya. Jadi kalau angkat cerita tentang itu orang pasti relate dengan dirinya. Bener. Iya soalnya bener sih soalnya Ya kan? biasa tuh orang kalau ngasih advice kan kayak yang think big gitulah. Kalau gembor-gemborin Citayam si JJ nggak jelas gitu kan? Ada yang nyaut aja nih langsung ketawa gitu semua. Itu kan jauh dari sederhana. Iya bener. Kulit luar banget. Aku rasa for today's episode udah cukup banyak banget kita dapat advice, dapat lucuan. Kita udah ketawa-tawa bareng, nostalgia bareng ya meskipun unik sih sebenarnya generational gap-nya jauh. Tapi experience yang dirasain masih 11-12 gitu loh. Ya sayangnya buat teman-teman yang lain ya mohon maaf agak beda banget ya. Gitu kan mohon maaf nih ini baru kita gapnya jauh gitu. Tapi seenggaknya udah senang-senang bareng, udah ketawa-tawa bareng. Ya aku harap kalian di sini enjoy it juga, ketawa-tawa juga. I mean I sure did enjoy it so much. Makasih banyak loh Mas. Makasih banyak loh udah mau hadir loh. Aku seneng banget. Jangan kapok-kapok mampir lagi Mas. Okay, and that will be today's episode. Thank you for watching. Jangan lupa nonton episode yang berikutnya. Thank you. Yeay. Bingkai nih Safa. 1, 2, 3.